La haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman, Islam, iman, kemudian nikmat takwaan, dan wabil khusus lagi di bulan Syawal ini, Syawalan Nurul Iman, belum membawa beberapa catatan. Yang tentu catatannya juga hasil dari diskusi, bukan semata-mata pikiran saya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang pertama adalah panjenengan harus memahami bahwasanya apa yang kemarin sudah dengan lakukan di bulan Ramadan, yang insya Allah kemudian kita lanjutkan di bulan Syawal, maka ini sebuah proses yang sambung menyambung, tidak kemudian macegagi. Seorang ulama pernah mengatakan as-sanatu mislu syajarah, waktu setahun itu kayak sebuah pohon. Wa syahrul rajab ayyamu tawridiha, dan bulan Rajab itu bulan untuk menumbuhkan tunas, tukul wal binihi. Kemudian wa Sya'ban, Rajab terus Sya'ban, ayyamu tafriqiha, yaitu bulan untuk menumbuhkan tanamannya. Jadi tukul binihi terus gede tandurannya, niku ten Sya'ban. Wa Ramadan ayyamu kitofiha, dan Ramadan adalah bulan untuk memanennya. Wal mu'minuna kitofuha, dan orang yang beriman itu yang panen. Itu yang kemudian kita istilahkan dengan, kalau di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar panjenengan beriman. Dan bentuk panen yang didapatkan oleh orang yang bertakwa, mengetahui akan menjadi orang yang bertakwa, itu adalah min sawabil hasanati al-hasanati ba'daha. Jadi kasih rahimahullah menjelaskan bentuk tanda orang yang berhasil panen. Contoh pari itu panen apa? Nah, panen yang omah enek sekian karung, enek duit sekian juta hasil nebas gitu kan. Nah, niku nek pantun. Nah, tapi nek poso niku panennya as-sawab bil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara bentuk balasan, di antara bentuk balasan kebaikan atas kebaikan yang sudah dengan kerjakan adalah kebaikan setelahnya. Sehingga ketika panjenengan kemarin puasa, maka setelah bulan Ramadan dia sadar ditutup di Syawal, Senin, Kamis, Daud pun mau dipilih sesuai kemampuan. Kemudian kemarin dengan yang Ramadan itu baca Quran sedinten sak juz, bar Ramadan dia ampun blas. Di nopo sahalaman, nopo salembar, nopo sak rukuk, nopo 10 ayat, agar istiqomah. Dengan yang Ramadan asli sodako sedino 10.000 ini bar Ramadan di 2.000 nopo 1.000 di nopo ampun blas. Ya, termasuk dengan yang tarawih 11 rakaat bengi gitu kan. Maka bar Ramadan ini diusahakan tahajud. Nomor kedah 11 boten kalih plus setunggal nggih angsal, sekawan plus setunggal angsal, sekawan plus 3 angsal, 6 plus 3 angsal, 8 plus 3 nggih angsal. Sesuai kemampuan. Kalau nanti ngisi pengawasan di Jogja, niku masyarakatnya biaya NU niku nggih. Pas kula sanjake tarawih tahajud 2/1, men sing protes. Menek tarawih 2/1 Mas. Dua kan Onifah Usman malah tahajud namun sak rakaat tok. Ning sak rakaat itu diwaca kita Al-Baqarah tekan Anas. Artinya ketika kita ngomongkan salat sunnah, niku ada keleluasaan, ada kebebasan. Tidak harus kemudian napa istilahnya kudu plek kados nek maghrib telu rek papat. Maka dengan salat duha, dengan salat duha kali salat sekawan angsal, 6 angsal, 8 angsal, 12 angsal.
sesuai ke tersediaan waktu dan tenaga yang ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan seorang itu menjadi baik ketika amalnya ditambah Allah mengingatkan wala takunu kalladzina qadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankasa. Aja dadi kaya wong wadon sing memintal benang. Benang itu dipintal terus kain salembar. Bareng dadi terus diudang. Ampun ngoten. Jadi ibaratnya awake dhewe kula jaman cilik dolanan layangan, senare pun digundung rapi, kalau koncone ora tarik anyep. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika sebelum Ramadan kita ngapunten mungkin sholatnya tidak tertib, pas Ramadan mau tertib di Syawal ditertib dulu. Jangan kemudian balik. Ya ini kan serampung ning Ramadan. Nah, terus ngomong paham tanggal dia itu rame. Yo sekolahane kok iki buffet meneh no, buka meneh tahun ngarep bahan itu klebu. Malah digoleki kresek kok jerone ditali yang kenceng cemplungin ning buffet, dikunci-kuncine dibuat lah tambah keren meneh. Artinya seorang muslim jangan sampai seperti itu. Dia harus kemudian berusaha beramal lagi, berbuat lagi. Ini enggak harus banyak-banyakan. Pramila Nabi meminta kita kul amantu billah semastaqim. Ucapkan aku beriman kepada Allah terus istiqomah. Nah, bentuk istiqomahnya hakul amal ilallah aqwamuha wa inqalla. Istiqomah niku sing penting ajeg senajan sekedhe. Oh, infak bedinten 1000 niku luwih becik tinimbang minggu pisan 2000. Infak bedinten 500 niku luwih sae, lebih baik daripada seminggu pisan 2000. Apa soal jumlah itu dipengin dadi tambah mboten istiqomahnya iku. Semakin rugi ketika panjenengan kemudian puasa Senin Kamis niku langsung saya tinimbang puasa Daud seminggu tok ning bar blas ra tau. Ngoten. Salat duha bedinten kali rakaat niku langsung saya tinimbang dengan salat duha pas ning awal bulan 8 rakaat niku yo pisan niku tok. Tarawih tahajud itu dengan tahajud bengi tiap malam menjelang subuh niku dengan bangun 10 sampai 15 menit sebelum adzan. Dengan sempatkan salat 2+1 ning bendino niku langsung saya tinimbang dengan salat anggar malam minggu 11 rakaat itu. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menginginkan keistiqomahan. Kenapa? Karena keistiqomahan ini harus dilakukan hatta yakin sampai kita meninggal. Pramila enten yang masih muda meninggal, ada yang sudah tua meninggal. Nah, ketambahan umur ini dalam Islam itu rahmat Allah. Sampai kalau niku kadang yo miris enten sepuh niku mudoroso kali putrane nang putune. Aku kok orang mati-mati kok. Lah nopo to, Mbah? Lah kanca SD mati, SMP mati, SMA mati. Dulur-dulurku kabeh wis mati, kok aku ora mati-mati. Ngono niku. Rumah saya meninggal itu terus mboten Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika panjenengan niku kembali kepada materi yang mungkin saya pernah sampaikan tentang kisah Thalhah bin Ubaidillah. Ketika Thalhah bin Ubaidillah itu ngimpi kada rentang tali, rentangnya itu satu mati sakit tahun yang lalu, yang kedua mati sakit tahun depan. Nah, maka dalam mimpinya Thalhah bin Ubaidillah melihat temannya yang mati sakit ini masuk surga belakangan, dan kemudian yang masuk surga lebih dulu niku yang mati sakit. Akhirnya beliau radhiyallahu anhu menemui Nabi SAW bertanya, ya Rasul, niki kok sakitnya ini pripun? Lajeng Nabi SAW menghentikan, bukankah temanmu yang mati sakit itu sudah mendapatkan Ramadan sekali berarti 30 hari dan juga sudah sholat 6.000 rakaat berarti 5 kali 360 niku ketemune 6.120. Lah kancamu sing mati sakit mau kan wis nglakoni 2 hal ini. Ini sudah bisa menjadi sebab mendahului temanmu yang mati sakit tahun yang lalu. Ramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ditambahi umur, kata Nabi SAW, sebaik-baik kita adalah mantola umruhu hasil amalu. Sebaik-baik kita itu yang kalau ditambah umur amalnya diperbaiki, sehingga nanti kesempatan masuk surganya lebih dulu dan mungkin surganya juga akan lebih tinggi. Dan dengan penambahan itu, ketika diistiqomahkan dengan amal yang sedikit nih istiqomah, itu akan langgeng. Tapi nek sekali kuatah terus nanti kesel tele-tele ya kan besok arep makatnya terus males gitu kan. Tapi kalau sekedhik aja. Nah itu hal yang terbaik
dibantukan ke teman, ke saudara, ke keluarga yang agak jauh semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapannya ketika kita benar-benar menghayati Ramadan itu, kita akhirnya terus Gusti Allah itu sama kayak bocoran penghuni surga nanti sifatnya ini ilu ning dunya. Artinya ketika jenengan sudah memenuhi sifat ini, insya Allah jenengan itu penghuni surga yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hasil pelatihan. Terus kalau nggak ada rencang itu melampah pulau oleh biaya itu dan Gading melewati tempat pelatihan pusat pendidikan pelatihan TNI yang tenten sekitar sampingnya sakretane Keraton Surakarta. Dan jangkulan atas ini. Nah itu beliau saja kalian loh, Mas aku tahu latihan yang ngurus sebulan di kelas pimpinan. Jadi latihan sebulan itu mungkin terus bisa jenjang karir terus jadi pimpinan sekurang itu pisan tok sebulan tok. Mata minggu yang pulau sing sana ya jalan tok bener. Nopo gitu dengan temen itu terus. Masa satu minggu ra mulai tok. Apa nek dalu mesti meten-meten boleh kita ngurung yo metu. Artinya sebulan pun masih di korting gitu. Niku dhewe sak umur nopo dinas yang aktif yang dilakukan sekitar 56 58. Nah, kita sebagai seorang muslim itu diciptakan syaitan sing godho terus-terusan. Pengen kita supaya kecemplung ngancani dhewe ning neraka. Nah, Allah kemudian memberikan wasilah kita training yaitu bulan Ramadan setiap tahun. Kalau Ramadan mungkin di mana radit minggah, mungkin tengah-tengah bulan tengah-tengah tahun radit manda mungkin temu Ramadan mungkin juga mulai. Mboten iku tujuane. Nah, ning tengah-tengah ini diharapkan dengan istiqomah. Oh gak ada yotro ajeng umroh monggo, haji monggo, kurban monggo. Jadi seminggu meduk tengah itu mungkin enggak meleh. Meduk meleh enggak meleh kados dulu jantung kok. Enggak meduk. Nek roto terus mati wong. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya nah ini memang introspeksi masing-masing ya. Saya enggak dalam posisi mengecek satu-satu. Tentu ini introspeksi buat saya. Yang pertama as-sabiri. Kedai wong bar poso niku dadi wong sabar. Kan sabar kok nek bar sahur nanti buka sabar. Kancane ngombe es teh ora pengin didulit garwane iki megah wong lagi poso gitu kan. Kemudian wasadiqin dan membenarkan sebagai seorang muslim ketika datang Quran hadis maka samina wa ata'na membenarkan. Kemudian wal qanitin manut ken poso nggih manut ken tarawih manut maca Quran manut. Nah mungkin berarti nek sawal ken sawalan nggih nyawa. Mungkin kemudian kadang yatra umroh nggih umroh, haji wonten. Nah, kemudian yang keempat wal munfiqin suka berinfak. Tadi sudah saya singgung. Nah, kemarin misal ketok ini 10.000, 20.000, 100.000, nanti gandeng 11 bulan nggih boten usah akeh-akeh. Sakentene mawon misal 2.000. Ning ajeng misalkan. Ajeng nggih boten kedah bendino, 2 dino pisan gitu. 3 dino pisan nggih asal. Angger Jumat monggo. Jadi desain ajeng itu kembali ke jenengan. Mau seminggu sekali silakan, mau setiap hari silakan. Tentu semakin rapat intensitasnya itu semakin sae kan gitu. Kemudian yang kelima wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang senantiasa minta ampun kepada Allah setiap waktu sahur. Kami Allah saja dengan pun ajeng tarawih dengan nek izin wungu niku ampun enteni ada setengah jam sebelum ada dengan bangun cuci muka, wudhu, kemudian gosok gigi, pakai baju yang baik, untuk zinata indah boleh masjidin, boleh di masjid, boleh di rumah, gelar sajadah, sholat. Sholat 2 rakaat di lepas menat dan subuh tambah siji sebagai witir dan bariku istighfar. Allahumma gfirli itu sing paling pendek. Nek kalian ngomongke wong-wong nggih angsal, Rabbi firli wali walidayya dan seterusnya nggih angsal. Kalau ngomongke tanggane nggih angsal. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman bihamdika. Dongake wong kafir sak donya nggih angsal. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat dan seterusnya. Monggo, mana yang terbaik. Dengan mau pakai doa waktu 10 hari terakhir Ramadan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, nggih monggo. Bentene Allahumma ighfir li niku catatan dosane tesih enten ning di ngapura kali Gusti Allah. Nah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa niku catatan dosane pun dibusek dari jenengan boten bakal nemoni catatan mesti wonten. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah niku catatan yang pertama. Sehingga Ramadan menghasilkan
hasil pelatihan dan Ramadan, yaitu harapannya istiqomah dan dengan lanjutkan perjuangan ini. Setan pun diculke, pramila pun ketok, sope pun kelong. Di zaman Ramadan di sana kok buat bikin dikor, ini kan pun kelong. Itu tenang apa? Sebenarnya dengan istiqomah. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah sebuah keberkahan ketika masjid itu pemudanya aktif ke masjid. Pramila nggih, pramila kula menunggu teng banyak masjid. Niku nggih rata-rata cah nome niku ilang kabeh. Pramila upami teng mriki niku kok kesenten kiai cah nenek niki nggih. Alhamdulillah niku rahmat dari Allah. Nah, tinggal dengan mendukung, mendorong, memotivasi agar istiqomah, karena cah nom niku godaane kathah. Tapi nek godaane kathah nek diseneni Pak Mboke ya tetep mangkat. Ngoten. Tapi nek Pak Mboke pun mendel mawon nggih angel. Pramila Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk salah satu bentuk penjagaan panjenengan kepada putra-putra, karena fitnah itu di jalan banyak, di lingkungan banyak, di tempat kerja dia banyak, di sekolah dia banyak, yaitu dengan hadirkan mereka di majelis ilmu. Pramila kemudian Nabi mengatakan mastama qaumun pun ulang-ulang berkali-kali lagi, mastama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul kaum muslimin itu di rumah di antara rumah Allah yang menikah masjid. Tentu banyak fungsinya masjid itu, bisa sholat, bisa zikir, wirid, termasuk majelis ilmu niki. Wabil khusus dalam hadis ini disebutkan yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum, membaca Quran dan mempelajari isinya, berarti di majelis ilmu. Maka kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan. Jadi cah nom itu mungkin buatan rusak mawon. Pramila dengan nek ngamati itu cah nom itu nek ora tau masjid meneh atau salat itu rusak kowe. Sesuk njaluk motor di jam, satria sik. Bar ditukoke pulang ngarep ganti satria. Pulang ngarep gantri meneh ninja. Pulang ngarep gani meneh apa meneh. Dan kadang mereka juga enggak mikir gitu, wong tuane kerja apa gajine piro gitu. Pokoknya harus ngomong pokoknya mateng. Akhirnya nek Pak boten galak itu ngusahake piye carane. Akhirnya kita lihat beberapa laki-laki itu sampai kemudian melakukan kriminal dalam rangka memenuhi keinginan putranya yang disayangi itu. Dan yang namanya welas tanpa alis itu nggih boten sae. Kasih sayang tanpa batas itu enggak bagus. Dan batas yang terbaik itu agama. Pramila ketika panjenengan membawa putra-putra panjenengan ke masjid, wabil khusus majelis ilmu, salat temo, salat wajib nggih ning wabil khusus majelis ilmu, maka mereka akan ngerti halal haram itu nopo. Rasa dikandani Pak ciwi haram ora bakal ngene ciwi wis to, AS to. Pramila kula nek bola-bali ngomong ciwi setetes ngono dari nanti bilang. Pramila niku jenengan harus memahami pentingnya mendekatkan anak kepada agama dan masalahnya enten cedak omah gitu. Nek zaman dulu para ulama niku kitab mlayu ngene gurune, nek iki mboten guru katon di WA, tan ampun kesupen kok teko mriki nang itu penake kol gitu. Kantun putrane dijak. Nah, soal kerjaan niku teknis panjenengan dirayu kok kok martabak yo entuk, kok ide yo entuk, kok dijajake nopo nggih angsal monggo niku terserah jenengan. Yang penting niki pun enten wasilah. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ada kita syukuri, ya. Jangan sampai kemudian kita kufuri. Dan yang belum, jangan yang belum membawa putranya ke sini memang bawa. Kenapa? Karena hadirnya mereka setelah kita usahakan itu pun juga belum tentu menjadikan kebaikan buat dia. Kalau Allah nggak ngersaki. Jadi setelah dia dengan sudah membawa, dengan kedandungan ki pramila Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan yang lain-lain doa yang semisal dengan itu. Kenapa? Karena Allah menyebutkan melalui Nabi Muhammad SAW, la yadkhulu ahadan minkum amaluhu al-jannah. Surga itu gak iso dileboni nganggo amal kalian semua sebenarnya. Wala yujiruhu minan nar, dan juga amal kalian tidak bisa menyelamatkan kalian dari api neraka. Tapi yang bisa apa? Illa birahmatin minallah, kecuali rahmat dari Allah. Jadi kalau kita mau hitung-hitung sakjane amal kita itu terlalu sedikit di mlebu surga, cek kurang. Tinggi selamat saking neraka niku nggih cek kirang. Karena harusnya kita itu beramal yang banyak. Pramila ketika wahyu pertama atau perintah pertama tentang sholat turun,
niku sakjane kita niku kan salat ping 50. Nek 24 di poro 50 niku ketemune meh setengah jam pisan niku jenengan kan salat. Ora sempat kerja ora sempat macam-macam. Nomor nek teng WC mesti setengah jam muncul niku ora iso niku mboten saged. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jenengan mungkin ping 5 niku nggih jenengan kali putra-putrane, nah putrane ben istiqomah jenengan nggih ben istiqomah teng masjid pun tidak ada pilihan gitu. Masjid, dan masjid itu tempat terbaik sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui nabinya lagi bahwasanya yang namanya afdolul ard indallah masajiduha, tempat atau bumi terbaik di mata Allah itu masjidnya. Kemudian wa aghdabuha as-suq, dan yang paling dimurkai oleh Allah itu pasar-pasarnya. Sehingga klentung nek jenengan remen beto putra teng mall ning mboten remen beto putra teng masjid iku klentung. Sing bener kayak teng masjid. Sebulan pisan dijak ning mall sumungguh. Pramila kita harus introspeksi. Berapa banyak kita mengajak putra kita ke tempat wisata, kemudian berapa banyak putra kita dibawa ke tempat ibadah. Di situ kemudian kita menimbang, kira-kira sudah tepatkah kita sebagai orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi bahwasanya orang-orang yang mau ke masjid itu akan mendapatkan naungan para malaikat. Nabi SAW bersabda, innalillahi malaikatan sayyahina fil ard. Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang selalu mumpung keliling di muka bumi, muter. Dan para malaikat itu disifati punya sayap. Jibril itu sayapnya sampai 600. Ada yang dikasih sayap 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8. Nah Jibril itu 600. Nah antara 8 sampai 600 ini bukan disebut. Allah alam, mungkin ada yang bersayap di antara itu, mungkin bukan. Yang jelas karena ini barang goib kita pakai dalil. Dalil yang ada yang saya tahu 2, 4, 6, 8, tajam 600. Mungkin yang saya nggak tahu ini mungkin saya belum baca hadis ini. Nah sehingga mereka mumpung. Nah nek duwe saya hukum kan cepet, wong laler mawon ning mriki dulu pas menit tekan set, mergo duwe sayap. Pramila nek malaikat niku langkung cepet sampai yang namanya Jibril niku sayapnya ketika dibuka niku pandangan etan kalih kulon lor kidul ketutup kabeh mboten ketok. Sehingga ketika kemudian dikatakan di sini tugasnya apa? Fudulan an kutabin nas. Mereka punya tugas untuk menjaga manusia dan juga mencatat amal mereka. Fa idza wajadu aqwaman yadhkurunallaha tanadaw. Kalau mereka kemudian mendapati sekumpulan hamba Allah yang menyebut namanya, apakah dalam bentuk sholat, zikir, wirid atau kajian yang teniki, mereka kemudian akan saling berseru, halumu ila buhyatikum fayaji'una fayahufuna bihim ila sama'i dunya. Maka mereka akan menyeru, kemari datanglah, lihatlah apa yang kalian cari. Dan mereka semua sudah datang dan mereka menaungi kaum tersebut dan mereka berkerumun sampai ke langit dunia. Jadi nek kula bayangke, dibayangke orang ketok itu. Begitu jenengan melempak ke masjid, apakah dalam rangka sholat, kemudian majelis ilmu, itu malaikat menyedap, terus gitu. Terus niku mlumpuk, malaikat sing mumpung sak donya wae, mlumpuk ten mburi masjid iki tekan langit dunia. Tekan dhuwur. Dan antara sini sampai langit dunia niku jaraknya 500 tahun perjalanan. Numpuk kabeh, numpuk gunung. Dan nanti dalam bab jumeneng jenengan teng masjid menunggu salat ke salat niku mereka sambil berdoa, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah rahmati dia, ampuni dosanya. Niku dilakoni sampai jenengan bubar ngantuk piyambak-piyambak. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita lakukan, genah itu sing jenenge setan sing kerja-kerja kemaksiatan itu mboten mungkin ngejak. Pramila nggih enten kata-kata 24 jam kita sehari, enggak mungkin kamu enggak lepas dari dosa. Tapi begitu masuk masjid 1 menit kita bisa lepas dari dosa. Bahkan ketika jalan terlebih 1 jam, berarti 1 jam kita bisa lepas dari dosa. Dan orang yang teng masjid itu nggih umumnya niku mboten mikir sing aneh-aneh, mboten pengen sing aneh-aneh. Biasanya artinya tentrem ayam nomleh nek kersa pikir wirid mirengaken napa kemudian kalian donga wah niku menenangkan jiwa. Tapi nek begitu sudah keluar lagi ke jalan sana, maka nggih ngoten niku muncul lagi keinginan untuk ini untuk itu, ngene ngono dan sak piturute. Dan niku boten mung jenengan sampai
Nabi yang namanya Handolah. Niku pernah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, aku sudah wong munafik. Lah Abu Bakar As-Siddiq tanggal gak ngopo. Lah aku yo nek ketemu Nabi, ngobrol karo Nabi, majelis karo Nabi, surga neraka koyo ning arep moto. Atiku pokoke tentrem ayem, tapi begitu sudah terpisah, aku wis terbayang donya. Abu Bakar As-Siddiq Bapak Ibu dirahmati Allah, ngendikannya tentang Handolah, aku yo ngono, gak cobi. Abu Bakar As-Siddiq nggih ngoten keadaannya. Pramila kemudian mereka berdua ngomong, yuk ngadep Nabi. Tenang ora sing mbok pikir itu, bener apa ora? Cocok lah ya. Akhirnya berhadap pada Nabi SAW. Dan kemudian Nabi mengatakan kepada dua orang itu, ya memang seperti itulah hati, makanya suaya, alon. Sehingga kembali kepada depannya yang namanya istiqomah, yaitu aqwamuha wa inqola. Sithik ning ajeng ning sithik. Jadi nggak harus kemudian pripun boten. Jangan kayak sebagian orang yang kemudian boten gagas nek sesuk kerja ini tahajud nganti motone pendul nganti maku karo merem-merem niku mentu. Dan itu jenengan lampahi kalau ini 10 hari terakhir pas Ramadan semoga dalam rangka jalan atau kodar. Ini kan mboten. Nah, jenengan jalani dengan baik. Ngaku anu Mas, macul karo merem iso, ngopi karo merem yo iso. Kuwi perasaan dan asline mungkin yo nabrak tetepan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya anak solih, suami solih, istri solihah itu proses. Bukan tiba-tiba jadi. Ki wedang apa Mas? Nggak ngerti. Aji sih. Kita aja. Nah, niki nggih proses. Orang mungkin niki ngerti-ngerti nyiduk ten olahan mboten. Mesti kan banyune sik digodhog, terus jaine dilebokke, diaduk, goleke gelas tutup, diterke. Proses, Pak. Nek wedang ngeten men proses, nomole HP sing rada komplek. Niku dikumpulke napa elemen-elemene apakah IC apa sing kula ora mudeng. Ngerti ku ya mau kumpul saya. Nah, lari jenengan itu proses. Di Roma foto kopi tadi ke Gangsal nomor 6 niku kula enten pengawasan ibu ten Loro Tengah niku kan isi pengawasan niku sawalan kali syukuran putu. Syukuran putu niku dongane niku anak yang solih, pinter, cerdas, cantik ngono kuwi. Kula ati bingung waduh iki ra standar dongane. Kok tak googling sik aku. Nah, tapi sebelum sampai ke doa itu saya bilang, anak soleh niku proses, Pak, Bu, diproses sejak bertemunya ampun pacaran. Kok bacot pacaran ya wis tobat. Nah, mungkin pas berhubungan suami istrinya ampun kesupen donga. Karena Nabi mengatakan sapa wong sing donga pas hubungan suami istri dengan donga. Apa dongane? Dongane apa Mas? Sing guyu sing wis tau, jane apal lho ngendang guyu kok. Dongane apa Mas? Zat, dongane apa zat? Ropo lah. Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan setan dari kami dan jauhkan setan ketika dengan memberikan rezeki kepada kami berupa anak. Nah, kata Nabi, orang yang mendoakan itu atau berdoa itu sebelum berhubungan dengan istrinya, kok kemudian wa in qaddara alaihi walad, kok kemudian dadi niku dados putra gitu kan. Maka lam yadurhu syaitan abadan, enggak akan pernah diganggu setan selamanya. Makanya ngapunten, jenengan nek biyen kok pilih lali donga, piye lali Mas apal ora. Niku kok kemudian sak niki putrane mboten jenengan dongake, niku keliru. Kudune ya didongake. Artinya kalau jenengan mboten kesupen donga niku kemudian lahir, itu dijaga oleh Allah. Tapi kok lali napa mboten apal terus dadi putra. Nah, otomatis setan itu gampang lenggodo lari niku sehingga jenengan tugas jenengan dongake bendino. Nah, sing paling cendak Robbi habli minas solihin. Sing doa ngeten sing maupun doa. Ngoten. Lah nek wis lali ra apal pegang dongake lha terus pripun iki. Nah, usaha berikutnya diajari. Pramila kemudian Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan anak istrimu keluargamu dari api neraka. Niki prosesnya kata Imam Ali adibuhum wa alimuhum. Ajari, didik. Ya cara ngajari itu dimasukkan ke sekolah-sekolah yang diajarkan agama,
kados kula SD-ne negeri misal, SMP-ne negeri, SMA negeri, agamane wong sedelok ya kan, padahal surga sak lawase. Nah, berarti cara menggenapi kekurangannya majelis ilmu ngeten iki ngoten. Pramila kula niku dulu waktu masih semen-semen niku termasuk sing nyadari, Pak kula lebokke aku ning negeri, SMP-ne ya SMP mungkin pondok, tapi kemudian agamanya juga enggak terlalu banyak. SMA ini SMA Islam jadi, tapi nggih muatan agama ini sedikit. Wong nek SMA Islam tengen kula dhewe niku lebih fokus kepada piye carane murid dadi dokter, niku dadi ustaz, niku dadi yai niku. Pramila kemudian rata-rata lulusane itu tekokane kowe kuliah kedokteran ngendi atau kampus kampus niku lho sing kedokteran niku. Nah, pramila kowe njenengan kula menyadari niku kurang. Nah, akhirnya kula keluar masuk majelis ilmu, kula parani majelis sing ngeten. Sampai kalau ke Jakarta kemarin. Nah sampai akhirnya pulau kalau istri pulau itu gak pulau itu tentang pengawasan itu tentang Malang itu pengawasan tentang ekonomi syariah. Nah disitulah kemudian pulau ngomong sama istri pulau iki nek wong ngajian ini tok ilmu ini kurang pokok gitu. Kurang terstruktur, kurang sistematis. Yo kadang kita keluar masuk dari 2 masjid 3 masjid itu atau 2-3 ustaz itu sok-sok materi temu podo. Nah, sehingga akhirnya secara utuh sebuah cerita itu kurang kompleks, kurang komplit gitu. Nah, terus pengen kuliah lagi. Nah, akhirnya dari situlah kemudian saya memutuskan untuk kuliah. Aku naik pulau kan terus, saya mandek terus mikir. Tapi gini saat ini saya kuliah mulai gitu saya. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pilihan gitu. Dengan mau menuntut ilmu melalui jalur formal silakan, mau informal silakan, mau majelis yang tadi silakan. Itu mulai majelis yang bahas kitab dari awal sampai akhir model daurah ngoten nggih monggo. Dan itu semua saya sodorkan teng mriki. Saya sodorkan ke pembuat niku sing cah nom-nom iki di karantina ning endi Kang Mangu, golek kandang pitik apa kandang sapi ngoten kan. Dan niku juga kitab siji Vila Masmila ora kandang vila. Golek kitab siji rampung mulai mungkin bulan depan lagi sak kitab meneh rampung mulai betul apa atau yang mau kuliah yang mau kan maka itu harus ndonga lali pengajian boten repot berharap anak soleh. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masjid ini tempat kita semua tidak kemudian boleh dikuasai oleh orang per orang, itu tidak boleh. Nanti saya jelaskan. Nah, panjenengan yang dapat amanah untuk mengelola masjid ini, Pak Takmir, Mas Takmir, semuanya termasuk rismanya, jenengan harus kemudian memaksimalkan waktu jenengan untuk bisa di masjid. Jangan cuma teko pas rapat, nih pas sholatnya orang walik nih. Rapat itu adalah sebuah proses karena ada dibutuhkan kehadiran jenengan diskusi. Inti dari semuanya itu adalah jenengan memakmurkan masjidnya. Jadi mau rapatnya dengan enten tamang boten napa boten mriki. Tapi nek salate kan teng mriki. Pramila sebenarnya hakikat seorang pengurus itu memakmurkannya, bukan cuma semata-mata rapatnya itu. Rapat monggo, tapi kemudian nek jenengan sebagai pengurus mau teko pas rapat. Oleh kados pemerintahan rapat nek amplop itu teko mergo amplop niku alhamdulillah niku. Jadi benar-benar jenengan tuh datang itu kesini dalam rangka memakmurkan. Oh aku tak mirip, tak makan, tak contoh, anak lucu tak jam. Jangan kemudian malah tak mirip atau di masjid atau sobo gitu kan. Dan masjid bukan pernah terlihat batang hidungnya gitu. Dan sebenarnya ketika panjenengan kemudian ini memulai dan kemudian nanti ada orang yang mengikuti, kita itu akan dapat pahala tanpa sadar orang-orang yang mengikuti itu. Namun Kanjeng Nabi menghentikan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falau ajruhu wa ajru man amila biha min ghairi ayat usul ujuri musai'an. Jenengan mangkatnya tadi terus tanggane kok kayak tonggoku kok istiqomah ning masjid tak delok rumah tanggane ya adem ayem. Soalnya sing mangkat kabeh, sing mangkat setunggal tok biasanya ya tetep rame mawon ngono. Tok omahe kok adem ayem menak, aku tak yo melu, bojoku tak yo tajak. Dan itu tanpa sadar ketika ada yang seperti itu goro-goro ningali jenengan. Tentu kita nggak boleh berriak-riak ya. Pokoknya masjid lawan, pengawasan lawan. Nah maka orang-orang yang akhirnya mengikuti jenengan akan dapat
transferan pahala atas orang yang mengikuti ini, dan itu baik. Dan kalau ten dalan itu kalau mikir, ten balik kota niku, boleh wong dewa kados kula niku, entene wong tiga, sing kalih pun pensiun, jadi kanton kula tok. Artinya nggih, memahami, enten sing kemudian, aku tak melu sunah Nabi brewok kowe masih kaya, aku untuk pahala, ngoten deh. Jadi memulai sesuatu yang baru itu tidak selalu jelek, kalau yang baru itu adalah baik. Pramila ketika yang baru di sini adalah masjid, memakmurkan masjid, ya, menyemarakkan kegiatan di masjid, kajian kah, sholat kah, apakah ya kan? Nah itu insya Allah orang-orang yang mengikuti di belakang jenengan itu akan mendapatkan pahala jenengan sesuai yang dia dapatkan tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan, dan itu sebuah kegembiraan di akhirat itu. Karena kita mungkin mikirnya, wah aku sholat mau semene kali berarti pahalanya semene, tiba-tiba ditambahin, tak tambahin mergo wong sak kampung nang masjid mergo adanmu mbah panggi, kan saged mawon. Atau mungkin mergo anu napa keaktifan jenengan pas jalan itu karo aja-aja, ayo sholat. Kebaik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Khalifah Ali itu punya kebiasaan sebagai khalifah itu nek subuhan itu ngajak-ajak dodok-dodok subuh. Karena zaman dulu nggak ada mic ngeten iki mboten enten. Dadi nek adzan itu ketika adzan mungkin sing ujung menika pun mboten kedengeran. Sehingga Nabi Khalifah Ali itu kalau misal muncul dari ujung kampung sana dari dodok rumah, angin adzan. Ya mung didodok tok mboten terus dibuka ada dibuka didobrak kan mboten didodok adzan pindah tuh sampai ke masjid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus seperti itu? Karena yang namanya surga niku disiapkan untuk orang bertakwa dan bareng-bareng mungkin mlebetin boten piyambakan. Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan dibawa ke dalam surga secara berombongan. Jadi enggak sendirian. Makanya eman-eman nek surga niku jembar boten jenengan kebai. Kebai niku anak putune dijak, tanggane dijak, nek perlu bareng sekampung jejeran gandengan mlebu bareng, niku luar biasa. Dan kemudian Allah juga menyebutkan agar dengan bisa istiqomah sesarengan niku jangan kemudian berteman al-akhilau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin, kecuali dengan orang bertakwa. Kenapa? Karena jangan berteman dengan orang yang enggak bertakwa, ya wis prepare ke jalan yang lain. Nah, kemudian dan orang-orang yang bertakwa ini ketika saling berteman, saling berkumpul, berkeluarga, berserikat, mereka innahum kanu qabla dzalika muslimin. Selama di dunia ini mesti selalu ngajak-ngajak yang baik. Jadi nek kumpulan RT misalnya dalam pas kumpulannya mulainya bar maghrib adzan isya mesti isya sik ngoten. Tapi nek mboten wong takwa bablas gitu kan. Iku nek maghrib, nek liyane iki sami dengan piknik ngoten. Nek orang kumpulan wong bertakwa sing piknik niku adzan nggih mandeg sik. Dan sholat sih, alah sholat harus tahu. Ini kan betul orang bertakwa, makanya ini usah orang kesel. Bapak Ibu yang dirahmati ya, nanggung. Sehingga, sebagai sebuah masyarakat, kita ketika sudah terikat di atas keimanan, Allah meminta kita untuk bersama-sama bersatu. Wa atasimu bihablillahi jami'an, dongmulo bareng bersatu di atas agama Allah. Wala tafarraqu ojo padu kerah berpisah bercerai-berai. Bahwasanya orang-orang yang bercerai-berai itu salah satu cirinya suka menuduh saudaranya sesat bahkan kafir. Nabi mengatakan la yarmi rajulun bil fusuq wa la yarmi bil kufr. Janganlah seorang di antara kamu melemparkan kata-kata hei wong fasik atau hei wong kafir illa tadda alaihi, kalau enggak dia berhenti illam yakun sahibu kadzalik, maka bisa jadi tuduhannya kembali ke dia. Sehingga kalau sudah muncul orang-orang yang mudah mengatakan itu tanpa bukti, pokoknya orang yang imamku kafir sesat bla bla bla, itu mesti rame itu. Ramila kula remen enten iki napa dengan enten sing NU enten sing Muhammadiyah tidak terbawa pada kalimat-kalimat seperti itu. Kenapa? Angger pokoknya ini enten Qur'ane, enten ayate, enten hadise, enten sabda nabinya, samina wa atona. Dan memang fitrahnya orang yang berorganisasi itu harusnya ngoten, bukan kemudian fanatik, bukan kemudian harus pokoknya anggur sopok ini tak sopok pokoknya orang ngoten. Ketika dengan kemudian pengawasan, selama dia menyampaikan Quran hadis, insya Allah itu jalan yang baik. Tapi kalau kemudian aku tuduh sampai ini sopok bonakku, nek bahasanya dengan biar mangkul
karena bener tapi luput. Kata Imam Ali, qaulul haqq bihal batil. Kalimat yang bersambung itu sebenarnya ada dalam Islam. Bersanad itu benar ada. Tapi maksudnya nggak seperti itu. Yang dimau baik tapi prakteknya salah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diajari syaitan untuk berpecah belah. Innama yuridu syaitanu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu ingin kamu agar bermusuhan dan membenci satu sama lain. Bahkan ini setan ini katahin orang mungkin atas sampai itu. Nah, bahkan yang namanya syaitan niku berpecah belah ini mboten ngumpat kuning dalan. Kira-kira masjid. Allah menyebutkan dalam Quran surat At-Taubah 107, walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Ada orang-orang yang terfitnah oleh syaitan, yaitu orang-orang munafik, yang mereka itu menjadikan masjid untuk menimbulkan bahaya di antara kaum muslimin, menimbulkan kekufuran. Artinya bukan dijelaskan tentang keimanan ketauhidan. Kemudian yang ketiga menyebabkan perpecahan, do padu, seneng nek padu. Ben rapopo rame rapopo, sing penting di masjid kanca itu sudah kalimat-kalimat yang salah. Makanya saya senang tertarik itu karena di antara sekian masjid yang ada di sini ini satu-satunya yang merangkul itu. Dan ini yang harus dengan pertahankan. Jangan kemudian dengan menonjolkan kegiatan-kegiatan yang kemudian di situ menimbulkan perpecahan. Contoh misal, kok pilih enten sing seneng wayangan, tak wayangan di masjid, kok mesti ada yang rame. Nah, sehingga ketika jenengan mau berkegiatan di masjid ini gampang solusinya. Datangkan ayatnya, hadisnya, nek memang niku enten suponggo gitu. Nggih, ampun kados teng medsos kula ningali cah nom niku enten napa sing ditutup iki apa jenenge? Beduk terus dijikoke gitar, terus cah joget-jogetnya juru masjid gitu. Nah, itu jelas kalau itu terjadi di sini, mungkin wong sing pertama megang mriki kula gitu. Artinya ada kegiatan ngoten niku ben minggu apa menapa ngoten saben minggu kenceng seneng rene terus digoleki gitar, drum, terus macam-macam klothekan ngoten niku lah kula semua mriki. Kenapa? Karena segi masjid itu tadi sudah disebut sebagai rumah di antara rumah-rumah Allah, tempat yang paling disenangi Allah, tempat yang paling dicintai Allah, sehingga cara memanfaatkannya, cara mengoptimalkannya mengikuti aturan Rasulullah. Yaitu apa? Datangkan hadisnya, ayatnya, kalau itu ada silakan. Tapi kalau nggak ada ya jangan dibawa ke masjid. Nanti jangan sampai dengan melakukan hal-hal yang kurang baik di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok ada orang yang merusak masjid? Karena disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 32, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka itu berbangga dengan pendapatnya. Bahkan dia, aku ora mbok tampani ngono pendapatku, sesuk tak gawe dhewe ning sebelah. Enten. Jadi tiap RT itu sampai enten masjid. Mungkin dalam satu daerah itu tiap masjid itu sholat id. Tapi kan mulai itu kuliran sholat id dewi, ukhuwah sholat id dewi. Terus sholatnya di masjid mulai. Mujahidin harus mulai. Gini tuh, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka berbangga dengan pendapatnya. Padahal pendapatnya itu harusnya dikonsultasikan ke ulama, dikonsultasikan ke ustadz yang harusnya setiap saat itu dibawa ke kajian di masjid itu. Sayangnya apa? Nek urusan ngoten niku ustadz ra dijak mikir, ra dijak ngomong, tapi nek urusan pengajian ustadz diundang. Nah, ini sudah kondisi-kondisi yang seperti ayat ini. Kami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tuh senang kalau pengajian di sini tuh dapat masukan. Kira-kira tema apa? Kados sien kok temiki pun puluhan tahun dan nanti dibahas tentang zakat. Nah, akhirnya pun kita bahas tentang zakat. Bu, itu lebih baik daripada saya yang ngomong ngalung itu kita ngulon jelas ke luar angkasa, nah dengan malah boten tepat sasaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mana nih? Nah, Allah kemudian menyebutkan melalui nabinya, innallaha la yasma'u ummati, bahwasanya Allah itu tidak akan pernah mengumpulkan umatku ala dolalati, di atas kesesatan. Nanti kalau jenengan mau bersatu berkumpul di atas Quran dan Sunnah, insya Allah jauh dari kesesatan. Nah, orang-orang yang sudah bersatu di atas kebaikan itu disyaratkan la tahasatu wa la tanajasu. Tidak boleh saling hasad, tidak boleh saling mengintai, wala tabaghadu, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling mengintip,
wala bai'u ba'dukum ala ba'din, tidak boleh saling menawar dagangan orang lain yang sedang ditawar saudaranya. Kemudian la yadlimuhu, enggak boleh mendoliminya, la yahduluhu, enggak boleh mencuekinya, wala yakdibuhu, enggak boleh mendustainya, wala yahkiruhu, tidak boleh menghinanya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ketika memahami semua ini, maka dia akan menjaga dari sisi tidak akan pernah membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Dan saya itu salut dan masjid ini, kalau kan Mas Ramadan ini kalau Idul Fitri ini kan tanggal 31 loh. Nah itu hari tanggal keempat bulan Maret April. Jadi Idul Fitri hari kelima. Itu pengajian pertama kulon itu yang mulai itu Masjid Al Qudus Tegal. Nah gandeng hujan terus pas niku to telat. Bukan tadi ibu sing nelpon jenenge aku mantol, terus HP mboten kula cekel ajene mboten keangkat ndalan. Telat setengah jam. Bareng rampung pengajian parani. Ustaz kula niku jamaah Nurul Iman nggih. Kok dugi mriki Bu? Nggih. Bu enten mboten nggih. Bu Nur Cahyo enten mboten. Enten. Dugi tahu ora jamaah Nurul Iman. Oh, bisa Bu. Masyaallah. Nah, kalau sama-sama yang seperti itu, artinya gini loh, kebaikan kebersamaan yang ada di sini ditularkan sampai ke sana. Didukunglah masjid yang sepi ini, saat ini enten pengawasan rame gitu kan. Dan bapak-bapaknya juga sama, yang tadi itu pengajian orang 3, orang 4. Bahkan pas saya disuruh pengajian pertama ini sampai bola-balik takmir itu ya, saya pokoknya mungkin kurang ngapunten dulu jamaah namun 5 nger, 6 nger, 4 nger, 3 nger pun boten napa-napa, kula dhewe ora apa-apa. Dan benar-benar saya datang ya wong 3, wong 4 gitu kan. Saat ini belum mulai 10, 15 gitu. Ya bukan ya susut mulai gitu. Nah itu sebuah proses. Bagaimana kemudian ya ajak-ajak itu adalah sebuah perjuangan, dan ajaknya itu enggak cuma di sini, nek perlu kita nyebrang itu biasanya saya mawon Ramilo ketika diinisiasi ya Om Kuat lalu Mas Abdul Aziz dan beberapa teman-teman inisiasi ada 6 masjid itu membuat kajian bersama itu ya. Alhamdulillah, berarti kebaikan di sini bisa ditularkan ke sana, dan kita saling dukung. Bahkan ketika kemarin Idul Fitri ini, kalau nggak kaget, kalau kan janet di Suwon Tenriki, menjadi kalau terus di tengah jalan di Suwon Janet, kalau kayak mereka mundur, kalau ngisi terjaden itu kalau betul kepikiran yang termurai, karena mikir kalau lurai Idul Fitri ini nggak ada pemain, kalau nonton sholaton itu, ternyata lurai pengen catatan, kalau sisang sampaikan, bahkan terlibat kalau sampaikan ini sisang ceramai Pak Lurah ya begitu. Pentingnya bersatu jangan. Tapi itu kalau sanjang setelah saya sampaikan dalilnya, ayatnya termasuk yang saya bacakan tadi, Masjid Jaten semuanya itu hampir semuanya sudah masuk, kecuali satu yang susah. Di mimbar itu saya sampaikan, mujahidin saya bilang. Bahkan sampai hari ini dia malah sholat sendiri. Ya. Itu kemunduran jauh mujahidin, padahal pada zaman itu insya Allah panjenengan banyak yang alumni dari sana, bu TPA-nya, bu pengajiannya gitu. Tapi hari ini kemudian dia justru mundur jauh ke belakang. Bangunannya benar nggak cecek-cecek, dhuwur. Tapi ya, bagaimana kemudian cerita visi misi tentang keimanan menyatukan kaum muslimin di Jaten itu justru mundur jauh ke belakang. Jane ya pentolannya seketok ngomong kuwi jane. Tapi nggih ngoten niku. Itu saya sampaikan tenuran. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya harusnya seorang muslim itu merangkul saudaranya, mengajak pada kebaikan. Dan kalau munduk mimbar khotbah Kecamatan Jaten, sing nyalami sinten? Jamaah mujahidin sing terpinggirkan. Orang-orang tua sing puluhan tahun Anda dan mujahidin, yang belasan tahun dia sholat terniku, akhirnya melipir dan Fatimah, melipir dan masjid-masjid liya niku nedaki kula nyalami. Karena terwakili apa yang perlu disampaikan, menyedihkan kondisi mujahidin hari ini. Ben, yang ditonton karo kami itu ben. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai itu terjadi di sini. Biarkan ini menjadi masjid satu-satunya yang tidak mengotak-ngotak kaum muslimin, menampung kaum muslimin. Nah, panjenengan yang mohon maaf misal gue keyakinan fikih tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu, ketika mau diaplikasikan di sini syaratnya gampang. Datangkan ayatnya, hadisnya, nek emang enten semua. Tapi nek boten training. Jangan kemudian menonjolkan kelompok jenengan yang pada akhirnya menyebabkan orang lain yang nggak sepakat itu terus bingung ini jadi apa gitu.
Tapi kalau jenengan bisa menghadirkan ayatnya, hadisnya, insya Allah aman. Pramila Saudi Arabia niku makmur napa? Mergo mboten dicekel kali wong Syiah. Nek dicekel kali wong Syiah, lah niku anggere cagak niku dikek tulisan Husain. Niku wong ahli sunnah arep males. Pramila ten mriku dek ten Iran niku dek gawe Ka'bah dhewe. Kenapa kok mboten dicekel kali wong sufi? Ya, kalau dicekel kali wong sufi niku anggere cagak niku malah disarungi. Ditulisi macam-macam, dikek menyanyi macam-macam. Alhamdulillah mboten Pak ning megang niku ahli sunnah. Yang kalau dia mau melawan sesuatu tekake dalil sik lagi dilakoni, tekake dalil sik lagi dilakoni. Nah, saya tuh pengen ini ngoten niku lho. Silakan jangan punya latar belakang NU, Muhammadiyah, MTA atau apapun silakan. Itu pilihan dari perjalanan hidup jenengan. Tapi ketika jenengan mau melakukan itu di masjid ritual-ritual yang jenengan yakin itu, datangkan di Quran sama ayatnya pun, hadisnya juga. Kalau itu memang ada, insya Allah tasamuh di depan mata, terbuka toleransi. Tapi kalau enggak ya stop lah. Kalau orang tengah niku jamaah niku Muhammadiyah kalih MTA. Aman niku mboten napa-napa, kumpul bareng kebak masjid. Kenapa ya? Karena tadi dulu prinsipnya. Pokoknya niki nek sing tak yakini kudu tak lakoni masjid, ditanam itu ayatnya hadis. Nek enten mau, tapi nek mboten stop riyen niku. Nah itu kemudian menjadi amaliyah dengan pribadi ya itu silakan, itu pilihan loh. Tapi nek mau dihadirkan di masjid niku lho, niku cobi. Ramilo kados kali kelas niku Muhammadiyah NU enten niku. Nek dia enten sing bengkeling ngoten niku. Omahe ngarep masjid, gari mlomat nek kula teko dhek wis mlebu omah ora gah metu. Mungkin ya salate ning ndi ora mudah. Nyedhikan gari mlomat lho salat tok ora apa-apa. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih gambaran cerita-cerita saya yang kemudian saya jadikan catatan untuk masjid jenengan ini. Dan saya berharap ini tetap menjadi rahmat keberkahan buat semua yang ada di kampung ini. Dan saya itu kalau misal nek niku adalah kula keng mriki nek keng etam niku keng Pak kula terus kula lewat di masjid tadi ini. Kula mesti ngene. Tak titeni sampe nek piro? Rong lertok. Demikian enten 5, enten 6, enten 7 kula berbesar hati. Alhamdulillah temen kira mau kathah timbang niku. Nah, maka hal-hal yang seperti ini yang kemudian kita harus pahami. Terkadang kebenaran tidak soal jumlah, tapi terkadang jumlah itu juga bisa menguatkan. Nah, ketika panjenengan bisa bersama-sama saling berangkulan, saling majelis ilmu di sini, saling memberikan masukan dan kemudian pengertian, maka insya Allah itulah hakikatnya innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman yang bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, seyogyanya tidak boleh ada yang berantem, yang eker-ekeran. Nah, semua itu kalau kemudian menimbulkan konflik, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih, dengan rangkum, dengan tulis, dengan sampaikan ke Mas Takmir, Pak Kamir, atau dengan mau WA saya langsung ke nomor kita bahas sendiri agar kemudian potensi konflik ini berkurang dan nanti nek misal Pak Lurah niku ngersake pulau, ngejak pulau ngerembak gimana caranya kemudian menjadikan Islam itu rahmatan lil alamin di desa Jaten. Niki saya jadikan pilot project, contohnya Masjid Nurul Iman. Ngoten bisa bersebelahan dengan orang yang berbeda, tapi kemudian juga bisa menjadikan kebaikan buat semua. Kan mereka nek salat niki mboten jenengan Senin iki kok. Jarke wae tarwih iki ora apa-apa gitu kan. Nek jenengan menika mbuh gitu. Yang ini nek lurahe mangkat oleh ngono. Pepet ora apa-apa. Kan mung gari wonge to. Nek jenengan sing menika mungkin kan dipel apa diapake ora dijilati ora mudeng. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makaten nggih yang bisa saya sampaikan terakhir melihat eskalasi politik di Timur Tengah. Ya tentu kita sebagai seorang muslim sedih keadaan kaum muslimin yang di sana yang akan terusir dan seterusnya. Tapi ya, di sisi lain kita melihat presiden kita nih berjuang untuk memperbaiki keadaan itu, termasuk beliau punya keinginan membawa 1000 pemuda Palestina ke sini untuk dididik. Ini memang tunggaknya presidennya ada istiqomah di atas kebaikan. Oke, kita doakan juga hari ini semoga pemimpin-pemimpin kita dan termasuk saudara kita yang ada di Palestina sana diberikan pertolongan dan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'rid nusulahum wa wasi' manqalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal gharad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan maqbulan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal
والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وخاصة إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم وثبت أقدامهم واشف مرضاهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم واجعلنا معهم منهم يا أرحم الراحمين اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود فإنهم قوم ظالمون فإنهم قوم فاسقون فإنهم قوم كافرون فإنهم قوم ضالون يا ذا القوة المتين ودمرهم تدميرا وأنزلهم لعنة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله